Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Pak Teddy. Gimana Mang? Alhamdulillahirabbil alamin. Kemari Sehat, punten Pak Teddy. wengi-wengi ngawee. Alhamdulillah sehat. Punten kamari Hari, wengi ngawean teh. oh gitu. Naon. Ada apa nih? Iya Pak Ustadz, abdi teh kan di sekolah teh jadi pembina OSISnya. Nah, hari Hmm, semakin kesini teh banyak siswa yang telat gitu kan. Padahal aturan sudah disampaikan, tapi semakin kesini bukan semakin berkurang, tapi semakin banyak yang telatnya. oke, Pak Teddy. Berarti tujuan hari ini kita diskusi atau coaching itu kaitannya dengan permasalahan Pak Teddy di sekolah ya, Pak Teddy ya? Ya, benar Pak Ustadz. Eh, Kaitannya Tentang dengan disiplin. keselamatan. Terus apa lagi, Pak Teddy? Mengenai tenaga disiplin kan saya menilai sesuatunya mulai dari cara masuk dulu ya. Jadi yang Iya. terlihat jelas banyaknya siswa yang telat dari ketika kalau di saya itu kalau telat terus gerbang tutup kan. Nah semakin Iya. kesini tuh semakin banyak Mm-mm. gitu Pak Ustadz. Eh, Jadi itu teh apakah apa sudah disosialisasikan Pak Teddy untuk di aturan baik itu di kelas melalui kesepakatan kelas atau melalui kesepakatan sekolah atau yang dulu kita sering kenal dengan tertib untuk melalui, aturan sih melalui acara. Oke, untuk aturan sih sudah saya sosialisasikan ya Pak Ustadz ya. Kemudian Mm-mm. setelah sholat duha saya selalu melakukan pembinaan. Terus kenapa kalian semakin banyak yang telatnya gitu. Jadi itu selalu saya upayakan setelah sholat duha. Itu tuh kesepakatan kelas pun saya sudah masukin ke tiap kelas masing-masing gitu kan. Bahwa jam 7 teh sudah tutup. Tapi dampaknya belum ada perubahan dari anak-anak tersebut. Kira-kira apa yang salah ya Pak Ustadz ya? Sebenarnya aturan dan konsep pelaksanaan kedisiplinan itu tidak ada salah yang sudah dilakukan oleh sekolah ataupun Pak Teddy sebagai kesiswaan ya. Cuman mungkin ada hal lain Pak Teddy kaitannya dengan apa aturannya atau pembinaannya atau sosialisasinya kurang menyeluruh sehingga tetap saja masih ada anak yang memang masih datang ke siang. Apa misalnya yang kurang dari sosialisasi itu? Sepertinya saya kurang mensosialisasikan kepada orang tua ya Pak Ustadz ya. Jadi ketika Ah, kita mendapatkan anak yang telat kita hanya kayaknya terputus di wali kelas seperti ya. Kalau saya kan cuma pembina OSIS ya Pak Ustadz ya. Jadi dari pembina OSIS saya lempar ke wali kelas. Mungkin di sini ada peran wali kelas yang tidak berjalan gitu kan. Dan saya pun nggak mungkin dong banyaknya siswa saya harus teleponin satu-satu. Jadi sistemnya itu saya kasih ke wali kelas. Mungkin di situ ada beberapa wali kelas yang tidak berjalan karena yang pas saya amati siswa-siswa telat itu adalah siswa-siswa yang wali kelasnya mungkin kurang komunikasi yang saya ketahui gitu Pak Ustadz. Jadi mungkin dari situ bisa jadi peran wali kelas yang kurang aktif gitu Pak Ustadz. Dan saya yakin kalau orang tua diberitahu bahwa anaknya sedang datang telat pasti ada perubahan sedikit-sedikit ya Pak Ustadz ya. iya, berarti identifikasi masalah yang muncul adalah peran wali kelas yang belum maksimal. Selain peran walas yang harus dimaksimalkan, apalagi nih, Pak? Mungkin peran guru piket juga Pak Ustadz ya. Bagaimana guru piket bisa atau peran guru BK pun bisa ya bagaimana guru BK menyadarkan diri bahwa pentingnya menaati tata tertib ya Pak Ustadz ya. Iya, betul. Terus kemudian di Eh, situ ya intinya semua warga itu berperan, cuman dari sistem penanganannya mungkin BK pun harus turun tangan ya Ustadz. Dimulai dari mana? Mungkin dari guru piket mendapati siswa yang telat kemudian dilaporkan ke BK untuk di BK hanya untuk memberikan kesadaran bahwa pentingnya kedisiplinan untuk wali kelas baru menghubungi ke orang tua. Pak Teddy boleh tanya dong, kalau alurnya
siswa atau murid yang memang terlambat, seperti apa tuh alur proses pembinaannya? Selama ini Pak Esad ya, sama seperti Iya. ini biasanya kalau saya standby di depan ya. Kalau saya standby di depan sama anak-anak IDS, saya mencatat, kemudian nama siswa tersebut di kartu Pak. Kalau dia telatnya baru sekali warna biru, telat 2 kali warna Hmm. kuning, ketiga kalinya baru warna merah. Ketika siswa tersebut sudah ada di warna merah, tugas saya adalah melimpahkan atau menginformasikan ke guru BK. Nah dari buku BK Hmm. pembinaan nih, terus dilihat perkembangannya besoknya. Kalau masih terlambat juga berarti dia naik kartu merah juga 5 kali Hmm. kan. Kasih Pak BK lagi pembinaan. Kemudian kalau berulang kali lagi kasih surat pernyataan, kemudian baru ke wali kelas untuk diinformasikan. Biasanya udah pas ketiga kali sih BK selalu menginformasikan ke wali kelas untuk menginformasikan. Nah, mungkin di sini ya tadi peran wali kelas yang tidak aktif, tidak mau mengkomunikasikan atau malas itu gimana, akhirnya ya terulang dan terulang. Ketika saya lihat riwayat wali kelasnya, oh ternyata wali kelasnya yang kurang aktif. Oh, jadi kalau di sekolah Pak Teddy itu keterlambatan itu adalah domain dari guru piket, kemudian atau apa namanya pembina OSIS dialihkan ke BK. BK ya Pak Teddy ya, begitu ya? Ya. Ya. Kalau penanganan pembinaannya Pak Teddy, apakah satu arah misalnya begini, ini sudah sama apa namanya sama Pak Teddy ini sebagai OSIS, sebagai pembina OSIS. Hmm. Setelah itu selesai, kemudian diarahkan ke BK. Artinya apakah hanya satu arah aja antara misalnya BK sama siswanya, tidak didampingi oleh Walas dan Pak Teddy-nya sendiri Nah, gitu selaku OSIS. Nah, dari situ tergantung Pak, di situ tergantung tingkat apa ya? Tingkat terulangnya berapa kali. Biasa sih BK biasanya sih saya selalu moto kartu itu dikirim ke grup Walas yang ada BK-nya. Mungkin di situ mereka bisa saling berkoordinasi jadi ada dua arah antara BK dan wali kelas. Mungkin BK mah bagian yang menyadarkan dirinya, sedangkan Walas itu adalah bagian menghubungkan kepada orang tuanya gitu. Jadi ada dua orang, ada yang dua berperan tuh BK sama Walas. Kalau saya secara global pembinaannya, pembimbingannya seperti itu, Pak Ustadz. Iya, sebenarnya alurnya udah bagus ya itu ya. Alurnya udah bagus, udah tepat, tinggal mungkin mempertajam tadi ya, Pak Teddy ya. Sesuai apa yang Pak Siap. Teddy sampaikan tadi ya, fungsi Walas harus dimaksimalkan begitu. Ya, Nah, kemudian dan sekarang ini kalau rencana nih, kita kan sudah tujuannya sudah jelas ini, kemudian diidentifikasi tadi masalah-masalah yang terkait dengan permasalahan yang muncul. Sekarang setelah kita memahami identifikasi masalahnya, kemudian rencana ke depan seperti apa nih Pak Teddy ini? kalau ini kan sudah terbentuk ya Pak wali kelasnya, nggak mungkin kita ganti gitu kan, ganti wali kelas Hmm. karena kurang berjauh. Mungkin langkah jangka pendeknya adalah yang pertama kita akan monitoring wali kelas yang menurut pandangan penilaian kesiswaan wali kelasnya kurang aktif dengan cara apa menanyakan lebih dahulu sudah diteleponkah atau belum, kemudian apa jawabannya, apa buktinya sudah telepon, kemudian sudah di home visit apa belum, kita terus tanyakan. Bahkan mungkin untuk jangka panjangnya mungkin kita punya penilaian tersendiri kepada wali kelas yang kurang aktif dan nanti akan kita laporkan kepada pimpinan untuk mengevaluasi kerja wali kelas yang tidak aktif tersebut karena memang suatu merugikan. Ini kan baru kehadiran, ini baru keterlambatan, apalagi ketika kehadiran tidak dilaporkan akan merugikan untuk siswanya tersebut. Mungkin itu Pak jangka panjangnya. Iya, kalau tadi di titik walasnya berarti kan ada hal yang memang materi akan buat rencana untuk berkomunikasi, berdiskusi dan berkolaborasi ya untuk memaksimalkan fungsi walas tersebut. Kemudian tadi juga muncul di identifikasi masalah adalah fungsi secara maksimalnya kaitannya dengan tugas BK-nya seperti apa Pak tadi rencana ke depan. Tugas BK-nya mungkin saya akan membuatkan satu buku catatan. Jadi satu orang memiliki buku catatan pribadi yang disimpan di dalam guru BK.
Jadi untuk mengetahui berapa kali sudah bimbingannya, apakah mereka berubah atau tidak. Jadi saya akan memberikan buku pribadi dan buku itu kita akan tanyakan anak ini, coba lihat buku pribadinya sudah ada perubahan atau belum. Untuk guru BK Pak ya. Selain kedua unsur ini, Pak Teddy, ada unsur lain nggak dengan rencana tindak lanjut untuk minimal progres ke depannya itu bisa maksimal perubahan dari kasus anak yang sering terlambat ini? Oke, mungkin progres lainnya wali kelas dan BK harus tahu, harus melakukan home visit agar tahu kondisi lingkungan di rumahnya seperti apa. Kadang kita tidak tahu kondisi lingkungan seperti apa. Kadang mungkin anak tersebut telat bisa karena dia bantu-bantu orang tua yang berjualan malamnya. Faktor itu kan kita tidak bisa diketahui kalau kita tidak home visit ke rumahnya. Bahkan ketika kita home visit, bahkan kita terbuka lebar. Oh, ternyata lingkungan rumahnya seperti ini. Pantesan dia telat karena sehari-hari dia harus jagain adiknya, harus masak dulu buat adiknya. Kan kita tidak akan tahu kondisi rumah seperti apa. Seperti mungkin Pak, saya akan menyarankan seperti itu. Sehingga ketika ada nama bermasalah muncul, kita gampang mengidentifikasinya. Berarti ada tahapan selanjutnya yaitu rencana untuk konseling ya. Konseling Ya. memang kaitannya dengan psikolog anak tersebut ya. Karena tadi Pak tadi menyampaikan ada kemungkinan kasus di rumahnya atau rumah tangga orang tuanya ada sedikit trouble atau masalah sehingga itu terbawa sama anak-anak ke sekolah, begitu ya Pak Teddy ya? Ya. Atau bisa jadi keuangan keluarga tersebut yang tidak baik sehingga anak membantu bekerja di malam hari. Iya, mungkin itu pasti akan bisa menjadi salah satu pemicu ya anak itu terlambat itu. Nah, bagus Pak tadi home visit itu sebelum home visit apakah ada misalnya pemanggilan orang tua dulu atau gimana Pak Teddy? Apakah langsung home visit? Kalau saya tipe orangnya mending langsung home visit dulu. Itu gitu. Biar apa tujuannya? Biar mengetahui ya tadi kondisi lingkungannya. Itu baru kan di situ kita bisa setelah berulang lagi belum ada perubahan baru kita panggil orang tua. Kita yang menjemput kebaikan Ustaz daripada harus memanggil. Oh iya. Siap, wah mantap ini. Sudah bagus nih rencana rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah yang memang muncul ya Pak. Jadi di kegiatan pembelajaran apalagi dengan kedisiplinan siswa. Nah kemudian ini kan masalah bukan hanya tanggung jawab Pak Teddy nih. Ya kan sekolah itu tidak hanya milik seseorang atau seorang guru. Ini siapa kira-kira yang akan diajak berkolaborasi atau bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini Pak Teddy? Yang jelas pimpinan Pak, yang jelas pimpinan, kedua guru BK, ketiga baru wali kelas, dan saya hanya melaporkan ketika anak yang bermasalah seperti itu, dan tetap saya melakukan pemantauan terhadap peran dari BK dan wali kelas, dan ketika tidak bisa tangani baru Pak saya turun tangan untuk mencarikan solusi bersama-sama. Wah mantap sekali ini Pak Teddy masalahnya. Tapi sudah jelas berarti tujuannya sudah mulai tercapai, identifikasinya sudah muncul, rencana aksinya sudah jelas, tinggal tanggung jawabnya tadi ya Pak Teddy akan dikomunikasikan dan disampaikan kepada atasan dan BK. Mungkin cukup Pak Teddy ya Baik, kita saat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan pastinya di saya juga pasti akan menjadi masalah seperti itu. Terima kasih Pak Teddy atas pemikiran yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gini ya, dari hasil percakapan antara coach dan coach tadi ya, di sini sudah terlihat ya, salah satunya tujuan sudah diperlihatkan di sini, ada di obrolannya. Kemudian yang kedua adalah identifikasi masalah, di sini sudah ada. Nah, kemudian yang ketiga adalah rencana, ya di sini sudah ada. Cuman kekurangannya ya, rencana yang akan digunakan itu kapan dilakukannya, ya. Jadi harusnya seorang coach
itu memberitahu kapan dan kira-kira mau kapan gitu ya dilakukan proses tadi ya, proses apa namanya mendisiplinkan tadi supaya tidak terlambat Mantap. ya. Kemudian yang kedua di sini saya menyoroti tentang eh, tidak adanya bentuk refleksi diri ya di sini harusnya apa yang didapatkan di dalam obrolan ini kok kayak gimana gitu. Setelah mendapatkan masukan, setelah mendapatkan Kesimpulan kali ya. pencerahan, ya kesimpulannya seperti Kesimpulan. apa? Ya, Oh, berarti paling saya seperti kurang itu. tajam ya. Ya, paling seperti itu, Pak. Hapunten, terima kasih. Tapi seluruhnya sudah baik ya, sudah the best, sudah mantap dari hasil coaching kali ini. Ya, paling seperti itu tanggapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mantap, mantap. Pak Ahmad, Pak Teddy. gimana Pak Ahmad? Aduh, kemarin nge-WA ya? Kemarin teh nge-WA-nya ke rumah teh. Iya, Cuman saya alhamdulillah. lagi Kemarin sibuk. teh saya nge-WA Pak Teddy ya. Cuman nggak ada balasan ya. Nya menuju sibuk lah ke luar negeri, Lagi terus sibuk ya. pelatihan, apalagi banyak sih kegiatan Pak Ahmad. Jadi monitoring siswa. Jadi punten baru ketemu sekarang. Tapi WA-nya sempat saya baca. Jadi apa sih kemarin Pak Ahmad mau cerita tentang apa Pak Ahmad? Iya Pak nih, saya mau cerita. Makasih Pak Teddy ya sudah mau meluangkan waktu ya dalam curhat kali ini ya, percakapan kali ini. Nah, Ya. saya teh mau berbicara tentang kondisi pembelajaran ya di sini. Gimana kondisinya Pak Ahmad? Terutama pada saat siang hari ya. Anak-anak itu kalau pada siang hari itu sulit menerima atau saya itu sulit mentransfer ilmu Pak Teddy ya. Mungkin ini menjadi sebuah kegundahan saya. Saya juga kesal gitu ya. Saya udah menyiapkan materi dari malam, gak taunya di kelas itu murid tidak antusias. Jadi kesayanya gimana gitu Pak Teddy? Kesel saya. Pengen saya banting itu semua. Nggak usah dibanding, Pak Ahmad memang suatu tantangan tersendiri ya. Ketika kita ngajar siang pasti ada faktor yang membuat anak tersebut bukan susah menangkap ya. Konsentrasinya sudah buyar. Pak Ahmad punten ngajar apa teh Pak Ahmad, saya lupa lagi, geografi Iya. sejarah deh. Saya kan ngajar sejarah ya. Sejarah itu kan bentuk pembelajarannya berupa narasi ya, narasi literasi kayak seperti itu. Nah, ini kadang siswa kalau udah siang hari itu ada yang tiduran. Itu kan salah satu bentuk tidak menghargai adanya guru di kelas, Pak. Ya. Itu kan salah satu. Iya, kesel saya. Padahal saya sudah menggunakan segitiga restitusi Pak Teddy. Ini saya udah memanggil saya ke anaknya segitiga restitusi. Ya. Kemarin sempat saya lakukan, kemudian saya juga menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi. Kieu kene wae. Susah saya, kesel jadinya. Ya memang itu Pak tantangan kalau ngajar di siang hari bolong gitu kan ya. Jadi bukan Bapak aja. Kemudian tadi kan faktornya adalah konsentrasi anak menurun ya ketika kita mengajar jam siang. Kira-kira apa sih yang mempengaruhi anak tersebut hilang konsentrasi Pak Ahmad, menurut Pak Ahmad sendiri? Ya, kalau kata saya mah ya, ini kenapa mereka hilang konsentrasi? Mungkin mereka sudah terlalu lelah ya Pak ya. Apalagi dengan jam yang cukup padat ya di sini, 45 menit. Sedangkan saya mengajar sejarah itu hampir sekitar 5 jam coba dalam seminggu. Bayangkan itu ya, sehingga mereka mungkin sudah muak dengan muka saya yang paling cakep ini. Jadi buat saya itu kesal juga ya. Saya sudah bosan juga sih sebenarnya. Tapi bagaimanapun saya tetap menganggap bahwa siswa-siswi itu adalah bagian dari hal-hal yang harus saya
asuh, ya harus saya muliakan, harus saya bimbing dengan baik, ya. Mereka mungkin karena memang sudah kelelahan mungkin ya Pak Teddy ya. Nah, Pak Ahmad kan sudah menyadari ya, oh ternyata ngajar sejarah tuh saya di siang hari udah ngajar sejarah, siang bolong, panas. Tadi kan Pak Ahmad sudah menyebutkan sendiri ya, sudah mengidentifikasi sendiri. Berarti kira-kira nih dari identifikasi Pak Ahmad, kira-kira apa sih yang harus dilakukan Pak Ahmad ketika Pak Ahmad, oh saya mau ngajar di kelas ini, kelasnya kelas siang jam 1 gitu kan, anak-anaknya pasti gini kan sudah terbayang kan ya Pak Ahmad ya, kira-kira apa sih yang harus Pak Ahmad lakukan gitu, apa yang harus Pak Ahmad siapkan gitu kan. Kalau tadi saya dengar kan Pak Ahmad hanya menyiapkan materi saja, kira-kira yang harus disiapkan apa sih selain menyiapkan materi Pak Ahmad itu? Oh, ini ya harus saya siapkan mungkin ya Pak ya. Paling nanti saya siapkan pakai es breaking kali Pak ya. Es breaking, Terus? es kopi, es breaking sih ya, es breaking. Jadi persiapan mereka ya, kita tampilkan beberapa games mungkin Pak ya di dalam pembelajaran di sini supaya mereka itu terangsang ya dalam proses pembelajaran. Kemudian kemarin juga di pelatihan guru penggerak ada namanya mindfulness ya di sini. Nah, mungkin ini bisa saya praktekkan Pak ya, mempraktekkan teknik mindfulness dan juga teknik stop ya. Mungkin ini bisa sedikit membantu ya dalam proses pembelajaran ya Pak Teddy. Ini paling saya lakukan seperti itu. Oh, berarti kalau ice breaking berarti ketika anak ngantuk ice breaking lagi ya. Mungkin bukan ice breaking ya Pak Ahmad, mungkin bisa menggunakan metode berbasis game kayak gitu ya Pak Ahmad ya. Jadi bagaimana mengolah metode pembelajaran. Jadi ya perlu Pak Ahmad siapkan paling memilih metode pembelajaran, diajak keluar nggak apa-apa kan sejarah ya Pak Ahmad ya. Saya pun kalau diajar sama sejarah jam 1 mungkin saya akan melakukan hal yang sama gitu Pak Ahmad ya. Oke, kemudian Pak Ahmad yang selanjutnya dari Pak Ahmad dari cerita ya. Kira-kira nih kan ketahuan nih, berarti faktor apa yang menyebabkan kesimpulan dari masalah Pak Ahmad itu apa sih? Berarti kan Pak Ahmad bisa menyimpulkan kira-kira kesimpulannya apa sih dari cerita tadi dari awal sampai akhir tuh? Ya, kesimpulannya paling tadi ya kita bicara ya tentang pembelajaran. Kesimpulannya di sini anak kan memang tidak terlalu antusias dalam proses pembelajaran di siang hari. Ya, paling hal-hal yang tadi kita bisa lakukan pada saat siang hari dengan membawa mereka keluar ya di sini ya. Kemudian dengan menggunakan games ya. Nah, di situ juga saya mau menerapkan nih, saya dapat ilmu di guru penggerak ya. Dan ini memang harus dilakukan, diaplikasikan. Ini ilmu yang memang mahal harganya. Salah satunya adalah teknik stop dan juga mindfulness. Mungkin ini bisa saya lakukan, Pak. Ya, oke. Ya, nanti kita lihat hasil apakah Bapak sudah mengidentifikasi, kemudian sudah melakukan dengan ngobrol ini, Bapak muncullah rencana aksi ya. Jadi mudah-mudahan nanti hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan ya. Soal materi saya yakin Pak Ahmad udah 1000% saat menguasai, mungkin tinggal dari metode pembelajaran bagaimana cara mengajar di siang hari ya Pak Ahmad ya. Mungkin gitu aja Pak Ahmad ya. Mudah-mudahan obrolan kita ngopi kali ini bisa membantu permasalahan Pak Ahmad, dan saya pun masih harus menggali ilmu tentangnya tadi. Ketika kita ngajar jam 1 tuh tantangannya luar biasa. Gitu Pak Ahmad ya, ada lagi yang tanya kan Pak Ahmad? Ya, terima kasih Pak Teddy sudah meluangkan waktu, sudah mau bercurhat bareng ya dengan saya. Airport lagi ini Pak Ahmad, aduh. Siap. Oke. Ya. Gitu ya Pak Ahmad ya, saya pamit berangkat ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Oke, goodbye Pak Ahmad. Goodbye. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada catatan ya di saya Pak Ahmad, Pak Teddy. Yang pertama tadi tujuan, apa saya nggak menangkap atau apa ya tujuan dari Pak Ahmad mau curhat itu, tujuan ujungnya apa gitu ya. Soalnya yang tadi saya tangkap itu langsung ke identifikasi masalah ya. Nanti kalau saya tangkap maaf gitu ya. Tujuannya itu tadi Pak di tahapan itu tujuan percakapan kita hari ini apa? Saya sudah menyampaikan tujuannya ternyata Pak
Pak Ahmad mengenai metode pembelajaran pembelajaran yang menyebutkan gitu. ketika siang hari ya. Oke, yang kemudian yang kedua, identifikasi sudah muncul di antaranya apa namanya, kondisi siswa pembelajaran pada siang hari gitu ya, yang bermasalah. Kemudian mungkin anak-anak juga kurang antusias, kemudian juga mungkin kasusnya adalah karena sudah cukup lelah dan letih gitu ya, atau karena wareg deui berang daharna gitu ya, atau tadi kata Pak Ahmad geus bosen ningali beungeut Pakai topeng ya nah. padahal aya hiburan eta tinggal dipanggil we si eta tah itunya Berbulu. hiburan. Sebenarnya kalau memang di Pamat banyak hiburannya kayaknya gitu ya. Jenuh keluarga baru dapat cenah maraban monyet gitu. Kemudian kemudian rencana tindak lanjutnya sudah muncul ya, tadi akan menggunakan apa namanya, SBKing, kemudian game-game kalau Pak Teddy bilang tadi game pembelajaran ya, yang memang yang terus tadi juga udah muncul akan mempraktekkan mungkin ya apa namanya, pemahaman dan keilmuan yang sudah diajarkan yang sudah dipelajari di CGP kaitannya dengan teknik stop atau mindfulness itu sudah luar biasa. Kemudian tanggung jawabnya tadi nggak muncul ya, tanggung jawab ini Pak Ahmad akan melakukan, siapa yang tanggung jawabnya gitu mungkin ya. Simpulnya sudah muncul, tapi luar biasa lah gitu ya. Ini jadi apa, pengalaman dan sharing buat saya pribadi yang luar biasa. Terima kasih Pak Ahmad, Pak Teddy sudah memberikan tontonan dan coaching yang luar biasa.